Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Ainuna Syafani dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 2E. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 materi yang ada di mata kuliah Arsitektur dan Organization. Berikut materi-materi yang saya akan jelaskan. Sejarah komputer pada generasi ke generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Ada yang disebut ENIAC. Apa itu ENIAC? Yaitu Electronic Numerical Iterator and Computer. Komputer pertama pada tahun 1946 yaitu komputer generasi pertama. Diciptakan menggunakan tabung vakum sebagai dasar pembuatannya. Jadi, pembuatan komputer pada generasi pertama itu, komponen dasar pembuatannya itu menggunakan tabung vakum. Pada generasi pertama ini diciptakan oleh 2 orang ahli teknologi komputer. Yang pertama ada J. Presper Eckert dan yang kedua ada John Mauchly. Lalu ada generasi yang kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Komponen dasar komputer generasi kedua yaitu teknologi transistor. Nah, lanjut ya. Di sini ada generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1960-an sampai 1970. Komputer pertama yang dapat berinteraksi itu yaitu komputer pada generasi ketiga dengan keyboard dan monitor. Generasi keempat ini yaitu pada tahun 1971-an. Generasi keempat ini disebut komputer mikroprosesor. Nah, generasi keempat ini tuh komputernya tuh telah diproduksi untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu contohnya seperti microwave, oven, televisi, lalu ada mobil elektronik juga. Nah, yang terakhir yaitu pada generasi kelima. Pada generasi kelima ini perkembangan teknologinya tuh jauh lebih pesat. Karakteristik salah satunya tuh dari generasi kelima ini yaitu memakai kecerdasan buatan. Nah, pada generasi kelima ini yaitu mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu materinya tentang CPU dan sistem interkoneksi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu interkoneksi bus. Interkoneksi bus yaitu sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Nah, karakteristik interaksi bus yaitu salah satunya media transmisi yang digunakan bersama. Nah, apa itu struktur interkoneksi? Struktur interkoneksi yaitu kumpulan-kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Nah, jadi jalur-jalur digunakan untuk
berkomunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Nah, di sini ada CPU. Apa itu peran CPU? Peran CPU yaitu menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Alur kerja CPU didefinisikan sebagai proses, yaitu ada 3 langkah proses. Yang pertama, instruksi diambil dari memori. Yang kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor mengetahui yang diperintahkan untuk dilakukan. Ketiga, instruksi dieksekusi dan operasi dilakukan. Kelompok bus, besar atau kecilnya kapasitas memori yang dapat diakses oleh CPU. Nah, lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input atau output. Nah, penyebab penurunan kinerja pada perangkat yang dihubungkan pada bus, yaitu bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerjanya yang disebabkan oleh 1. Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Memori yaitu perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi penggunaan langsung dalam komputer. Jenis-jenis memori yaitu ada 7. Yang pertama, dynamic RAM. Yang kedua, SDRAM. Yang ketiga, DDRAM. Yang keempat, RDRAM. Yang kelima, SRAM. Yang keenam, EDORAM. Yang ketujuh, NVRAM. Nah, memori utama dalam komputer yaitu media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word antar bit. Kapasitas daya simpannya bisa sampai jutaan susunan. Nah, fungsi memori yaitu ada 2. Yang pertama, menyimpan informasi sementara waktu atau waktu yang lama. Yang kedua, di mana informasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Lalu di sini ada 2 jenis memori, yaitu yang pertama, memori utama atau main memory. Lalu yang kedua, yaitu memori sekunder atau secondary memory. Nah, lalu gimana sih cara kerja memori itu? Cara kerja memori yaitu memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Lanjut, kita bahas materi yang keempat. Materi aritmatika komputer. Nah, aritmatika komputer ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada integer. Yang kedua ada floating point. Dalam integer itu ada representasi, yaitu data pada komputer menggunakan sistem bilangan biner yang mempresentasikan data apapun ke dalam 0 dan 1 yang dikenal dengan nama bit atau binary digit. Untuk aritmatika integer ada beberapa proses, yaitu yang pertama ada negasi, yang kedua ada penjumlahan, yang ketiga ada pengurangan, yang keempat ada perkalian,
Dan yang terakhir ada pembagian. Lalu ada aritmatika floating point, yaitu ada beberapa masalah yang timbul dari hasil-hasil operasi tersebut. Yaitu yang pertama ada exponent overflow. Lalu yang kedua ada exponent underflow. Yang ketiga ada significant underflow. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, ada significant overflow. Lalu, apa sih bedanya deret sama aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah susunan angka dengan selisih konstan. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah angka-angka dalam suatu barisan. Nah, deret aritmatika biasanya disimbolkan dengan SN. Adapun contoh deret aritmatika seperti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 yang berarti jumlahnya adalah 30. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, ada set instruksi. Set instruksi yaitu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Nah, apa sih perbedaan format instruksi dan format data itu? Yaitu bisa dibedakan dengan register instruction register. Apabila data yang diambil dari memori tersebut adalah instruksi, maka instruction register dapat melakukan operand fetch. Di sini ada 4 tipe instruksi. Yang pertama ada data processing. Yang kedua ada data storage atau main memory. Yang ketiga ada data movement atau input ataupun output. Lalu yang keempat ada program flow control. Nah, set instruksi ini ada teknik pengalamatan. Dalam teknik pengalamatan itu ada 7. Yang pertama ada immediate, lalu yang kedua ada direct, yang ketiga ada indirect, yang keempat ada register, yang kelima ada register indirect, lalu yang keenam ada displacement, lalu yang ketujuh yaitu yang terakhir ada stack. Nah, dalam set instruksi juga ada operasi set instruksi. Lalu apa saja sih operasi dalam set instruksi itu? Yaitu operasi dalam set instruksi ada 5. Yang pertama ada move. Move itu yaitu memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Lalu yang kedua ada store, yaitu memindahkan word dari prosesor. Lalu yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Lalu ada clear atau reset, yaitu memindahkan word 0 ke tujuan. Yang terakhir ada push, yaitu memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Nah, itu 5 materi yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah Arsitektur dan Organization. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.